Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Mapel Bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kita akan membahas masalah teks cerita sejarah. Masih ingat kan dengan teks cerita sejarah? Beda loh dengan teks sejarah. Teks cerita sejarah berbau narasi, contohnya novel yang berhubungan dengan sejarah. Yang akan kita bahas kali ini ada dua. Yang pertama adalah struktur teks cerita sejarah. Ada 6 struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah sama dengan struktur cerita yang lain. Yang pertama adalah pengenalan situasi, mengenalkan tokoh, mengenalkan setting, dan mengenalkan adegan atau hubungan antar tokoh. Yang kedua adalah pengungkapan peristiwa, mulai timbulnya masalah. Yang ketiga, menuju konflik atau rising action. Yang keempat, puncak konflik atau yang lebih kita kenal dengan klimaks. Yang kelima adalah penyelesaian konflik mulai bisa diselesaikan. Pada bagian ini merupakan ending dari sebuah cerita. Yang terakhir adalah koda atau komentar terhadap keseluruhan cerita. Pembahasan yang kedua tentang kebahasaan teks cerita sejarah. Yang dibahas adalah tentang unsur kebahasaan. Bahasanya beda loh antara teks cerita sejarah dengan teks yang lain. Teks cerita sejarah unsur kebahasaannya adalah yang pertama menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Kemarin, 1 tahun yang lalu, kata telah itu adalah bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu, seperti sejak saat itu, setelah, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Contoh, Sri Gitarja duduk bersimpu. Tindakannya adalah duduk bersimpu. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung, seperti bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, dan lain-lain. Selanjutnya, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan. Contoh, merasakan, menginginkan, mengharapkan, dan lain-lain. Selanjutnya, menggunakan banyak dialog yang ditandai oleh tanda petik ganda atau kata kerja tuturan langsung. Yang terakhir adalah menggunakan kata kerja sifat atau descriptive language. Itu yang terakhir. Oke, pembahasan selesai. Selanjutnya menunggu instruksi untuk mengerjakan tugas. Pertemuan kali ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.